Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selin Kusmawati, NIM 2101003450. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa jawaban ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Bapak Herianto Susilo SPD MPD dan Bapak Dr. Raufik Rosyanafi SPD NPD. Langsung saja, saya akan menjawab beberapa soal yang telah disediakan. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa saudara perlu memahami filsafat, terutama dalam filsafat pendidikan. Sebelum saya menjelaskan mengenai perlunya kita memahami filsafat, terutama dalam filsafat pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian filsafat, bahwa filsafat adalah suatu prinsip atau asas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran objek dengan modal berpikir secara radikal, mendalam, sistematis atau runtut, dan komprehensif atau menyeluruh. Maka dari itu kita perlu untuk memahami filsafat, terutama filsafat pendidikan, karena dalam dunia pendidikan, filsafat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai latihan berpikir secara kritis, sehingga nantinya kita akan dapat mempelajari banyak hal untuk dijadikan sebagai penunjang dan dijadikan bahan dalam dunia pendidikan, seperti kegiatan diskusi maupun sharing. Dalam kegiatan ini untuk menghidupkan forum perlu adanya pemikiran-pemikiran yang logis dan kritis. Filsafat pendidikan tidak hanya merupakan cara untuk mendapatkan dan mencari ide-ide, tetapi juga merupakan media pembelajaran tentang bagaimana menggunakan ide-ide tersebut secara lebih tepat. Selain itu, perlu diketahui bahwa filsafat dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, baik dilihat dari proses, jalan, maupun tujuannya. Hal ini sangat dipahami karena pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil spekulasi filsafat, terutama dalam filsafat nilai, yaitu terkait dengan ketidakmampuan manusia dalam menghindari fitrahnya sebagai diri yang selalu mendambakan makna kesamaan di dalam proses, ruang etika, dan ruang praktis. Tanpa filsafat, pendidikan tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu apakah yang harus dikerjakan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat tetap berada pada utopianya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami dan mendalami filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Dengan begitu, guru ataupun pendidik mengetahui hakikat pendidikan, dan pendidikan dapat dikembangkan melalui falsafah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada konteks pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal. Dalam filsafat ilmu, terdapat pilar yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang satu sama lainnya mempunyai fungsi atau karakter pembahasan yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Dan berbicara dengan konteks pendidikan luar sekolah mengenai landasan keilmuan pendidikan luar sekolah, hal ini tidak lepas dari landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga landasan ini adalah kajian filsafat yang memberikan pengertian tentang hakikat keilmuan PLS. Yang pertama, mengenai landasan ontologi keilmuan PLS. Ontologi sendiri berkaitan dengan apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat apa yang dikaji. Dasar ontologi dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelaah ilmu. Jadi, di sini dasar ontologi berhubungan erat dengan objek yang ditelaah, yaitu keilmuan pendidikan luar sekolah atau PLS. Landasan keilmuan PLS menjelaskan berbagai fenomena yang berhubungan dengan materi dan lingkup bahasan pendidikan luar sekolah, sehingga dalam penyampaian keilmuan pendidikan luar sekolah dapat lebih terarah dan lebih mudah dipahami karena ada dasar yang mendasarinya, yaitu landasan ontologi. Yang kedua, epistemologi berkaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, epistemologi ini adalah suatu teori pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Begitu juga keilmuan dalam PLS. Keilmuan PLS diperoleh melalui proses tertentu sehingga muncul apa yang dinamakan keilmuan PLS atau pendidikan luar sekolah. Dalam Jujun S. Surya Sumanti 1990
halaman 9 mengenai tentang hakikat keilmuan. Hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut syarat keilmuan, yaitu bersifat terbuka dan menjunjung kebenaran di atas segala-galanya. Landasan epistemologi dari keilmuan PLS adalah analisis tentang proses tersusunnya PLS, dan keilmuan PLS disusun melalui proses yang disebut metode ilmu atau keilmuan. Yang ketiga, aksiologi berkaitan dengan nilai kegunaan ilmu manusia itu sendiri, dan persoalan pokok aksiologi mencakup tentang nilai subjektif dan nilai objektif, metode memperoleh nilai dan wujud nilai. Ada dua pertanyaan yang mendasar tentang nilai, yaitu apakah sesuatu itu bernilai karena diinginkan oleh subjek atau subjek yang menginginkan karena sesuatu hal itu sendiri mengandung nilai. Begitu juga dengan keilmuan PLS, apakah PLS itu bernilai karena diinginkan oleh masyarakat atau masyarakat itu menginginkan PLS karena ada PLS itu mengandung guna atau manfaat. Dasar aksiologi ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkan. Berkaitan dengan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa keilmuan PLS dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa darinya. Tidak dipungkiri, di dalam kehidupan hampir 95% PLS dibutuhkan, dan yang memperoleh dampak darinya juga dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan atas maupun kalangan bawah sekalipun. Sebagai contoh, kegiatan pemberantasan buta aksara di kalangan bawah sampai pada kursus civil minor untuk kalangan pejabat, itu semua adalah yang menyelenggarakan dari PLS. Banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu PLS, namun tanpa mereka sadari bahwa PLS itu ada di sekeliling mereka, bahkan di kehidupan mereka. Dari sini perlu adanya penguatan identitas kepada masyarakat luas, sehingga mereka pun tahu apa yang dinamakan dengan pendidikan luar sekolah atau PLS. Itulah jawaban saya untuk soal mata kuliah filsafat ilmu. Semoga jawaban saya dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan berikan motivasi, yaitu kita sebagai warga PLS, apapun masalahnya, jadilah bagian dari solusi. Jangan duduk-duduk mengajukan pertanyaan dan menunjukkan rintangan, namun tunjukkan aksimu dengan versi terbaikmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.